Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Bapak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang semakin soleh dan soleha, siswa SMA Islam Adi Medan, apa kabarnya? Jumpa lagi kita dengan saya Pak Andi Darmadi, guru Bahasa Indonesia SMA Islam Anijam. Kali ini kita melanjutkan masih di bab yang pertama, bab 1 ya nak ya. Ini pertemuan kita yang ketiga, bahwa kemarin kita sudah membahas tentang menyunting kalimat dalam teks prosedur. Maka ini kita lanjutkan menyunting kata dalam teks prosedur. Nah, ini berkaitan juga dengan buku Ananda. Bisa anak-anakku buka semua buku paketnya pada halaman 38 dan 39, yaitu tugas 7 bagian 1 dan 2. Tepatnya yang lebih mengena ini adalah bagian 2-nya. Tapi bagian satunya pun sudah berbicara tentang kata. Ya, di situ dikatakan bahwa ada tabel disajikan. Dalam tabel tersebut ada penyebab kesalahan dalam penulisan kata katanya. Nah, kemudian disajikan soal, kemudian kita mencari penyebab kesalahannya dan kemudian dibuat perbaikannya. Nah, di bagian 2-nya itu juga penulisan kata-kata dari bahasa asing. Nah, ini kata yang berasal dari bahasa asing ataupun kata serapan yang bahasa asing itu kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu anak-anakku ya, silahkan dibuka bukunya untuk kita menyamakan dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, menyunting kata dalam teks prosedur. Kita akan fokus pada pertemuan ini adalah pada kata baku dan kata serapan. Baik. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata baku, ada kata tidak baku. Artinya kata yang bisa digunakan dalam situasi yang formal atau digunakan dalam kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Jadi kata itulah yang diakui. Jadi kan kalau dalam satu kata itu banyak padanan kata ya. Nah, misalnya kata sistem dengan sistem, nah, itu mana yang baku kan gitu kan. Praktek dengan praktik mana yang baku. Bahkan nanti sampai penempatan kata itu juga akan dibahas gitu ya. Akan mana dia yang pemilihan katanya itu cocok untuk ditempatkan pada kalimat tersebut. Misalnya ada kata meninggal, ada kata wafat, ada kata mati gitu ya. Jadi dalam penempatan kalimatnya juga harus digunakan kata-kata yang tepat juga. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, jadi kata baku itu apa? Adalah secara definisi umum adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Dalam hal ini adalah kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa dasarnya ya kan? Apa acuannya bahasa yang baik dan benar itu? Nanti kita akan bahas. Nah, kalau kata tidak baku tentu saja kebalikannya, yaitu kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kaidah atau peraturan dalam bahasa Indonesia itu diatur oleh 3 hal. Ya, oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disebut juga dengan PUEB. Kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut juga dengan
KBBI. Kemudian buku tata bahasa baku bahasa Indonesia. Jadi satu kata ini dikatakan kata yang bisa dipakai dalam kaidah penulisan ataupun situasi-situasi formal itu harus mengacu kepada tiga hal ini. Nah, PWB ini kalau dulunya itu disebut dengan EYD. Ya, PWB ini kalau dulu disebut dengan EYD. Nah, sekarang sudah terbit bukunya dalam bentuk pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan kata-kata berikut. Nah, bisa saja nanti ini kata-kata ini akan masuk dalam post test ya, ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ada kata-kata yang dia itu adalah standarnya gitu, yang bakunya gitu. Nah, misalnya kalau kata abjad ya, seperti di contoh itu, abjad pakai T dan abjad yang pakai D, maka yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia yang disandarkan pada tiga tadi, yaitu POIB, ya, kemudian KBBI dan tata bahasa, buku tata bahasa, maka penulisan abjad itu harus menggunakan huruf D ya, tidak boleh pakai T. Nah, kemudian kata bis dengan bus itu mana yang baku gitu ya, bis atau bus. Nah, dalam KBBI maupun dalam tata bahasa Indonesia yang baku itu adalah bus ya, yang baku itu adalah bus, bukan bis. Cabai atau cabai itu sudah tahu lah, pasti cabai ya. Dekoratif itu pakai F. Ekstra itu tidak pakai X tapi KS, ekstra. Formal mana yang baku ya? Iya, formal ya, situasi formal, situasi resmi, bukan formal. Gizi yang baku itu adalah gizi. Itu adalah contoh. Berikutnya itu masih dalam kata dasar ya, kata dasar. Misalnya hakikat dan hakikat, mana yang baku? Hakikat. Izin dengan izin pakai Z, yang baku izin pakai Z. Zaman dengan zaman dengan zaman pakai Z. Kwitansi atau kwitansi, yang baku yang mana? Kwitansi, bukan kwitansi. Lubang yang baku lubang. Mubajir ini salah satu bahasa serapan ya dari bahasa Arab. Nampak atau tampak, nah yang baku adalah tampak. Objek atau objek, yang baku adalah objek. Kita lanjut saja, kita cepat saja di sini ya. Paspor, nah tidak perlu pakai T. Quran, nah, pakai ini tanda apa ini namanya? Nah, ini namanya adalah tanda koma di atas, ini namanya adalah tanda apostrof. Apostrof itu apa? Gunanya apa? Untuk menyingkat ya. Jadi kalau Quran itu sebenarnya walaupun secara kalau kita bacanya karena pengaruh juga ini diserap dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada fonem atau bunyi-bunyi yang kadang-kadang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada gitu. Bunyi-bunyi bahasanya gitu ya. Jadi lebih unik ya, lebih banyak. Kalau kita lihat dari fonem. Fonem itu apa? Bunyi bahasa. Ya, bunyi bahasa, bukan abjad ya. Kalau fonem itu lebih banyak daripada abjad. Kalau abjad itu kan misalnya kalau abjad O itu kalau dalam abjad itu dihitung satu O, tapi kalau fonem itu bisa dua, karena yang diukur itu adalah bunyinya, bunyi bahasanya. Yang dilihat itu adalah bunyi bahasanya. Ada bunyi O, ada bunyi O. Nah, itu kalau dalam fonem itu menjadi dua, jadi bagi dua. Begitu juga dengan misalnya E ada E keras,
ada pepat atau lemah ya. Dengan misalnya. Itu dua fonem. Nah, begitu juga ini. Ada ada a. Nah, itu dalam pengaruh dalam bahasa Arab. Sebenarnya dari situ. Makanya Quran, ya kan? Tetapi penulisan seperti itu malah tidak baku karena kembali kepada fungsi tanda baca apostrof ini. Ya, fungsi tanda baca apostrof. Nah, dia kalau kita lihat dalam POEB ataupun EYD atau tata bahasa Indonesia, apostrof itu digunakan untuk menyingkat. Ya, menyingkat. Nah, makanya dia tidak bisa. Bukan untuk bunyi, bukan bunyi-bunyi bahasa, bukan. Misalnya yang disingkat itu apa? Misalnya tahun. Boleh kita pakai apostrof. Nah, tahun berapa? 2020 misalnya. 2020. Nah, gitu. Jadi tidak perlu digunakan apostrof di sini. Jadi yang benar itu ini pakai kata Quran. Jadi seolah-olah dibacanya Quran gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Ya, itu tetap dibaca Quran. Nah, karena tadi pengaruh bunyi dalam bahasa Indonesia itu tidak dibedakan. Mana bunyi a itu tidak dibedakan. Sama seperti kasusnya tadi bunyi o ya, tidak dibedakan. Walaupun ada nanti kemudian dalam kajian fonem itu tetap dibedakan karena dia kan yang diukur bunyinya gitu. Kemudian rebo ini pengaruh dari bahasa Jawa, itu sudah tahu lah kita ya. Jadi ragam bahasa yang mempengaruhi kata itu tidak baku, kadang dia dipengaruhi oleh ragam bahasa daerah, ragam percakapan. Misalnya sudah terbiasa dia menggunakan bahasa Indonesia dengan gaya Betawi misalnya. Nah, sehingga banyak kan di sinetron, di televisi, film televisi dan seterusnya itu kadang menggunakan bahasa Indonesia yang sebenarnya itu menggunakan corak atau ragam dari satu daerah tertentu, dan itu tidak bisa menjadi acuan atau menjadi standar kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik anak-anak, kita lanjut sistem atau sistem. Nah ini juga sistem itu berasal dari bahasa asing ya, dari bahasa asing. Jadi sistem ini ya kan, kalau kita tarik ini ya, ini kan dari bahasa Inggris ya misalnya. Nah, maka dia kaidah penyerapan ini nanti kita akan belajar kata serapan. Jadi kaidah penyerapannya pun harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya, tadi sandarannya 3 tadi ya kan. Nah, bagaimana cara menyerapnya? Maka ketika bahasa jadi kan kalau kita lihat dasarnya itu bahasa Indonesia itu adalah dulu kan disempurnakan gitu kan, disempurnakan dengan apa? Di antaranya bahasa daerah dan bahasa asing. Misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, bahasa Sangsekerta itu juga masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Termasuk kata sistem ini. Sistem. Ya, sistem kalau kita masukkan ke dalam bahasa Indonesia atau kita serap, bunyi Y ini menjadi I. Kemudian E ini tetap. Nah, jadi itu makanya dia yang benar itu adalah sistem. Sama dengan kata ini misalnya. Kata resiko dengan risiko. Yang baku yang mana? Resiko atau resiko? Ya, kita ambil ini berasal dari bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Risk. Maka yang baku adalah yang ini. Yang ini salah. Sama dengan ini, ya kan? Tetapi ada juga cara yang kedua, yaitu dengan mengurutkan deret morfologisnya. Deret morfologisnya. Misalnya sistem atau sistem.
sistematis atau sistematis gitu ya. Maka yang baku, yang benar itu adalah sistematis. Maka kata dasarnya adalah sistem gitu. Jadi yang baku itu sistem. Ini tauladan atau teladan. Nah, dari diserap dari bahasa Arab. Aslinya kan tauladan, tetapi setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia dia menjadi teladan. Sentosa, sentosa. Wujud yang baku adalah wujud. Villa yang baku itu pila, nggak double L ya kan. Wakaf, nah ini berasal dari bahasa Arab. Di Indonesia kan menjadi wakaf. Yudikatif pakai V menjadi yudikatif pakai F. Nah, jadi diperhatikan ya, nanti slide-nya pun ini ketika dibagikan dibaca-baca juga, karena dari sini nanti akan keluar post testnya. Nah, yang kedua adalah kalau tadi itu tatarannya dasar, kata dasar, kalau ini penulisan kata jadian. Apa itu kata jadian? Nah, dalam bahasa Indonesia itu sangat gampang mempelajarinya. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata dasar, ada kata turunan atau kata jadian. Jadi kalau orang mau belajar bahasa Indonesia, ketika dia sudah menguasai konsep pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, misalnya orang negeri gitu, pemain-pemain bola itu kan belajar bahasa Indonesia ini kan gampang. Iya, karena dia sudah mengetahui grammarnya, gramatikal tata bahasa Indonesia itu dibentuk oleh kata dasar dan kata jadian atau kata turunan gitu ya. Turunan. Kata jadian atau kata turunan. Nah, jadi misalnya gampangnya gini. Kata dasar. Kata dasar. Nah, dari kata dasar ini ya, ini nanti akan membentuk disebut dengan kata turunan. Nah, kata turunan ini nanti menghasilkan yang namanya proses yang namanya afiksasi. Nah, ada 3 paling tidak, afiksasi, kemudian yang kedua reduplikasi, kemudian yang keempat ada komposisi atau pemajemukan. Ya, komposisi atau kompositum. Ya, simpelnya seperti apa? Ya misalnya yang gampang kata makan. Itu kata dasarnya kan makan. Contoh. Makan. Nah, ini kan kata dasar. Kita turunkan menjadi afiksasi. Afiksasi itu apa? Imbuhan. Imbuhan kita ambil misalnya akhiran an, makanan. Kalau dia awalan memakan gitu ya. Atau kita reduplikasi. Reduplikasi itu apa? Pengulangan atau kata ulang. Makan. Komposisi itu apa? Kata majemuk. Apa itu namanya? Rumah, makan. 2 kata jadi 1, ya kan, pemajemukan ya. Digabungkan membentuk makna yang baru, rumah makan. Nah, jadi dari kata makan itu saja sudah bisa menghasilkan beberapa kosakata yang baru dengan proses jadian atau turunan tadi. Baik. Nah, penulisannya mana yang baku dan mana yang tidak baku ketika sudah menjadi kata jadian atau dari kata dasar tadi berubah menjadi kata turunan. Nah, mempel atau mengepel yang baku imbuhan menge, ya kan. Imbuhan me itu juga sebenarnya beranak juga dia. Jadi kalau kita lihat me itu kan bisa men, bisa juga mem, bisa juga meng, ya kan, bisa juga menye. Banyak variasinya, banyak bentukannya, tergantung kemudian nanti kata dasar yang melekat. Ini juga bisa nanti meng juga menge. Nah, kalau dia misalnya jumpa yang satu
satu ketukan ya, bom misalnya. Jadi imbuhan me itu berubah menjadi mengebom gitu ya. Saya kira gampang ya. Nah, yang betul adalah mengepel. Bertanggung jawab itu tidak baku. Yang baku adalah bertanggung spasi jawab. Kok bisa? Loh, kok bisa itu yang baku? Ya ini kembali kepada kaidah penulisan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ketika sudah menjadi kata jadian, ketika sudah menjadi kata turunan, maka harus terikat dengan kaidah penulisan. Nah, contohnya begini ya, supaya gampang. Ini adalah penulisan kata berimbuhan. Penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan. Ya. Berimbuhan yang kemudian plus kata majemuk. Plus kata majemuk. Kata berimbuhan plus kata majemuk. Kata majemuk tadi apa? Adalah gabungan kata yang dijadikan satu. Dua kata yang dijadikan satu. Ya, contohnya kata tanggung jawab. Ya. Tanggung seperti dalam contoh yang di tabel. Oke. Tanggung jawab. Ini kan ditulis pisah ya. Ditulis harusnya pisah. Jadi kata majemuk berasal dari kata tanggung plus jawab. Kalau dia bertanggung jawab, tulisannya pakai spasi atau tidak? Ya, yang benar pakai spasi sesuai dengan yang dicontoh. Ya, dicontoh itu misalnya bertanggung, ya pakai spasi. Nah, ada tidak dia yang tidak pakai spasi? Ada. Apabila dia diapit dengan imbuhan yang berupa awalan dan akhiran atau konfiks. Kalau dia cuma awalan, ini kan cuma awalan ber, maka dia tetap pakai spasi. Tetapi kalau dia sudah diapit oleh awalan dan akhiran, maka dia harus ditulis serangkai. Contohnya apa? Mempertanggungjawabkan. Itu harus ditulis serangkai atau menanggung-jawabi. Misalnya ya, menanggung jawabi. Ada awalan me, ada akhiran i. Jadi dia tidak pakai spasi. Tetapi kalau dia hanya awalan, dia pakai spasi. Kata tersebut pakai spasi. Kalau hanya akhiran gimana? Misalnya tanggung jawabi, pakai spasi atau tidak? Iya, tetap pakai karena dia kata tersebut tidak diapit oleh imbuhan. Jadi kalau misalnya tanggung, ya tanggung jawabi itu tetap pakai spasi penulisannya. Gitu ya, gampang ya. Oke, kita lanjut. Mentaati atau menaati. Wah, ini juga kaidah penulisan kata jadian yang berupa imbuhan plus kata dasar. Kalau tadi imbuhan plus kata majemuk, kalau ini imbuhan plus kata dasar. Ya, ini adalah ya imbuhan plus kata dasar. Bagaimana penulisannya? Imbuhan yang dimaksud sini betulan adalah awalan me. Nah, kalau imbuhan itu kan banyak. Ada awalan di, ada awalan ber, ada akhiran ikan, anya. Ada awalan dan akhiran, mekan, mei, ya, dan seterusnya. Nah, di sini awalan me. Me plus kata dasar taat. Plus kata dasarnya adalah taat. Nah, penulisannya bagaimana? Yang baku.
mentaati atau menaati. Baik, dalam tata bahasa Indonesia, penulisan imbuhan khususnya awalan me apabila dia bertemu dengan konsonan K, P, T, S, maka hasilnya dia akan luluh atau lebur. Nah, biar jangan bingung ya. Luluh atau lebur. Contohnya apa itu? Misalnya kata tutup. Contohnya, tutup tambah awalan menjadi menutup. Menutup. T-nya hilang atau lebur. Apalagi misalnya K, kuat misalnya. Tambah awalan mengkuat atau menguat yang bagus. Menguat gitu ya. Pukul, memukul atau mempukul. Iya. V-nya hilang, luluh atau lebur. Memukul. T. Tadi udah ya, T tutup. S misalnya, sapu, menyapu atau mensapu. Menyapu. Sama berarti dia ya. Sama dengan mentaati dengan menaati. Mana yang bagus? Ya ini, kembali kemari kan. Nah, taat berarti T-nya hilang, lebur. Luluh berarti yang benar itu adalah menaati, bukan mentaati. Jadi yang benar kan ini salah. Baik, beterbangan awalan be atau ber yang dipakai untuk kata terbang. Nah, ketika dua konsonan mengapit satu vokal maka pakailah awalan beterbangan. Mentertawakan atau menertawakan ini sama dengan yang ini, sama dengan yang ini ya kan. Plus kata dasar tertawa, T berarti yang bagus adalah menertawakan. Gitu ya, gampang ya, gampang sekali. Itulah kaidah penulisan yang kedua, yaitu yang bagian B yang berupa kata jadian. Baik. Nah, kalau kita masukkan dalam kalimat, contohnya dalam kalimat, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Nah, diproklamasikan atau diproklamirkan yang baku kan gitu. Nah, kaidahnya bagaimana? Nah, ternyata yang benar itu sesuai dengan tata bahasa Indonesia ya, pedoman atau buku tata bahasa Indonesia itu adalah diproklamasikan yang bagus. Baik, berikutnya semua peserta daripada pertemuan itu sudah pada hadir. Nah, itu yang diwarnai daripada dan pada itu membuat kata tersebut yang hadir dalam yang dimasukkan dalam kalimat ini menjadi kalimatnya tidak baku. Seharusnya cukup semua peserta pertemuan itu sudah hadir, karena kata daripada itu digunakan untuk hubungan perbandingan, sementara di sini tidak ada yang dibandingkan. Betul sekali. Kalimat yang ketiga, bilang dahulu dong sama saya punya bini. Wah, ini lebih parah nih karena pengaruh dari bahasa ragam percakapan gitu ya. Sebenarnya yang dimaksud adalah bicarakan dahulu dengan istri saya gitu. Jadi itu yang perlu dibenahi, yang berwarna itu ya. Baik, kalimat berikutnya, panitia harus membuat laporan bertanggung jawab kegiatan. Nah, yang benar adalah pertanggungjawaban dan ditulis serangkai seperti dengan contoh kita tadi. Tidak perlu pakai spasi. Baik, berikutnya tolong fotokopikan ijazah ini rangkap 5. ya tulisan fotokopi itu yang benar adalah ya seperti ini ya. Kita kadang juga salah itu dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Kita tidak bisa membedakan mana penulisan fotokopi yang benar, mana penulisan fotokopi yang salah gitu. Sehingga kadang
kita sudah terbiasa menulis fotokopi itu seperti ini kadang. Sudah kita anggap benar misalnya. Fotokopi. Nah, nggak kelihatan ya. Fotokopi. Nah, ini salah. Yang benar itu adalah seperti yang dicontoh ini. Nah, inilah penulisan fotokopi yang benar seperti itu. Karena ini juga diambil dari kosakata asing. Ya, kosakata asing. Fotokopi. Nah, kita harus mengikuti kaidah dari penulisannya. Ketika ini diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka ini harus berubah menjadi F. PH berubah menjadi F. Fotosintesis misalnya, jadi F. C berubah menjadi K. Y berubah menjadi I. Itu kaidah. Kalau kita menyerap bahasa, khususnya adalah bahasa Inggris, maka ini akan menjadi seperti ini. Ya, fotokopi. Itu penulisan yang paling benar. Untuk ijazah, ya Z di bagian yang keduanya. Ijazah, ya. Baik, berikutnya. Memang kebangetan itu anak, belum mandi sudah makan gado-gado. Ya, memang keterlaluan anak itu, belum mandi sudah makan gado-gado, itu maksudnya ya, yang paling bagus. Baik, kita bergerak ke kata serapan. Kata serapan ini, kenapa ada kata serapan? Itu didasarkan pada perbendaharaan kata bahasa Indonesia yang berhasil yang sebenarnya itu perlu disempurnakan, ya, perlu dilengkapi. Nah, caranya bagaimana? Kita serap dari bahasa daerah dan bahasa asing. Tetapi dalam menyerap itu juga harus memperhatikan aturannya, ada prosedurnya, ada kaidahnya. Ada yang caranya adaptasi, ada caranya adopsi, ada caranya itu diterjemahkan, atau bahkan dia diambil langsung gitu. Supermarket, ya kan, mall, ya kan, tetapi dia ada dipadankan, diterjemahkan, karena kan ini berkaitan dengan teknologi yang senantiasa terus diciptakan dan maju, misalnya di luar negeri sana. Nah, ada istilah komputer misalnya. Nah, itu harus kita serap, karena kan ya, bahas teknologi itu juga berkaitan dengan bahasa. Ya, kalau mungkin alat tersebut itu diciptakan di Indonesia, maka menggunakan kosakata Indonesia. Tapi beberapa kata itu sudah dicari padanannya. Misalnya kata apa? Kata online, offline, itu kan sudah di Indonesia kan dengan istilah apa? Online misalnya, itu diganti dengan daring. Daring itu sebenarnya akronim dari kepanjangannya dalam jaringan. Offline itu luring atau luar jaringan. Nah, itu dicari atau diterjemahkan, kemudian dicari padanannya ke dalam bahasa Indonesia. Seperempat misalnya, suku cadang misalnya gitu. Ya, tadinya sebenarnya kata tersebut tidak ada, kemudian mau kita serap. Nah, kita serap itu caranya bagaimana? Atau kita pertahankan tetap seperti itu, atau kita adaptasi dengan cara yang tadi, misalnya fotokopi tadi, atau kita menggunakan cara terjemahan gitu. Itu maksudnya. Nah, ini jadi bahasa daerah plus bahasa asing. Bahasa asing itu ya bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Sanskerta, dan seterusnya. Itu ya. Jadi misalnya dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Sanskerta, dan seterusnya. Bahasa Arab, Tionghoa, Inggris, Belanda. Nah, ternyata kita banyak menyerap dari sana juga. Dari Cina juga ya, lonceng, sampan, sinse, bakpao, tauco. Belanda misalnya program motor, perskot, ya, uang muka, pelopor, radio, gerilya, dan seterusnya. Nah, jadi itu masuk dalam kosakata bahasa Indonesia.
Nah, kemudian tidak hanya kata, tapi imbuhan juga itu dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Makanya imbuhan itu ada dua. Ada imbuhan asli, ya. Ada dia imbuhan serapan. Jelas imbuhan asli itu apa? Mebedi ke peterse, itu kan awalan. Ada sisipan LMN L, itu sisipan. Ada akhiran ikan annya, nah, itu. Tetapi ada dia imbuhan serapan, seperti contoh yang di tabel ini. Misalnya imbuhan serapan a, an, im, nah, itu menyatakan tidak, ya. Tidak, non blok, asusila, ya, tidak bermoral, ya, asosial, antisosial, ya. Tidak bersosial, ya. Amoral, tidak bermoral, dan seterusnya. Itu imbuhan yang serapan. Tidak hanya itu, masih ada lagi. Ini berasal dari Sanskerta misalnya. Swadaya, dwi, diwarna, nah, bahkan panca. Panca itu kan 5. Nah, sila, ya kan, panca sila. Nah, serba tuna maha itu imbuhan dan ditulis serangkai. Nah, nanti bisa lihat kontra, hyper, semi, nara, anti, dan seterusnya. Kemudian awalan, ya, bermakna sifat, produktif. Wan, wati, itu bukan awalan, maksudnya imbuhan, ya, imbuhan serapan. Isasi, nasionalisasi, modernisasi, dan seterusnya. Nah, tulisan unsur serapan itu juga ada yang ditulis serangkai, juga ada yang ditulis terpisah. Nah, unsur serapan yang dia diserap dengan cara diterjemahkan atau sudah diindonesiakan itu tidak perlu ditulis miring. Tetapi kalau dia masih kata aslinya, seperti kita lihat contoh yang di buku, misalnya ada kata on time. On time, kalau kita tetap pertahankan on time, itu kita tulis dengan huruf miring. Karena apa? Itu menandakan masih bahasa aslinya. Bahasa aslinya dan belum dimodifikasi, belum diadaptasi ke dalam penulisan bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, misalnya kita cari padannya dengan cara terjemah, on time ini menjadi tepat waktu. Nah, itu maka tidak perlu dimiringkan. Atau seperti kasus yang tadi, kata-kata yang tadi. Nah, misalnya kata sentral, nah, seperti contoh di sini. Sentral kalau dia ditulis dengan gini maka kita miringkan. Tapi kalau sudah di Indonesia kan seperti ini, tidak perlu dimiringkan. Nah, aklamasi, vaksin, ya, oktav, dan seterusnya, itu, ya, itu bedanya, ya. Jadi kalau dalam menjawab soal-soal yang ada di buku halaman 39 itu biar jangan bingung. Kalau dia tetap mempertahankan kata asingnya, maka dia harus ditulis miring. Tetapi kalau dia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, tidak perlu lagi dimiringkan. Gampang, ya. Oke. Dan di situ ada kata di akhir. Itu di buku, ya kan? Di akhir itu yang di garis bawah itu kan ada di akhir, gaji, mendahului, berpikir, kerja keras. Ya kan, di akhir itu kenapa salah? Kenapa di garis bawahi? Kenapa di garis bawahi? Nah, ini nanti bisa dibaca-baca saja, ya. Contoh yang di buku di halaman 38 itu kata di akhir. Kenapa di garis bawahi? Karena dia tidak di spasi, ya kan? Itu salah satu contoh saja. Ditulis seperti ini. Nah, di akhir tanpa spasi. Tanpa spasi. Ini salah. Kenapa? Karena di sini berfungsi sebagai imbuhan. Nah, sebagai imbuhan. Bukan imbuhan. Salah. Sebagai di akhir. Oke. Di akhir, kenapa dia di sini berfungsi sebagai kata depan. Tentang kita baru bahas tadi tentang apa?
imbuhan, ingatnya imbuhan saja. Karena di itu ada dua fungsi. Satu sebagai kata depan, satu lagi sebagai imbuhan. Bedanya apa? Ya dalam penulisannya. Kalau imbuhan dia harus ditulis serangkai. Misalnya apa? Contoh imbuhannya apa misalnya? Dimakan. Ini betul kalau digabung. Tetapi kalau di akhir itu dia kata depan. Sama dengan kata misalnya di kelas. Nah, ini harus dipisah. Nah, gitu ya, biar jangan bingung ya. Itu. Kemudian ada kata gaji dengan gaji, mana yang baku? Gaji ya. Mendahului. Nah, itu salah pemilihan kata. Nanti bisa di berpikir pakai F atau pakai P. Yang baku itu fikir atau fikir. Nah, ini pengaruh bahasa Arab ini. Hiperkorek dia. Karena kita terlalu banyak mengkoreksi, kita anggap yang benar itu ini. Padahal salah. Yang benar adalah yang ini. Fikir pakai P. Kerja keras ya, seterusnya. Nah, itu bisa Ananda semua terapkan dengan melihat kaidah penulisan bahasa Indonesia yang disandarkan tadi pada KBBI, pada PUIB dan buku pedoman tata bahasa Indonesia untuk menjawabnya. Mungkin ini hanya sedikit saja sebagai gambaran awal tentang kaidah kata yang baku maupun tidak baku. Jadi tadi ada kata baku, ada kata tidak baku, kemudian ada kata dasar, ada kata serapan, ada kata kejadian atau turunan, dan kata serapan. Nah, itu semuanya ada tata caranya. Ada yang baku, ada yang tidak baku. Nah, jadi harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan supaya seragam. Nah, dalam kriteria penulisan karya tulis ilmiah itu juga diperhatikan penulisan itu, kan seperti itu. Jadi supaya ada standarnya. Nah, nanti untuk contoh-contoh soal ini silahkan Ananda kita bahas. Ini sudah Ananda bahas. Ini sudah saya beri jawabannya ya. Nah, silahkan nanti diperdalam sendiri ketika slide ini sudah saya bagikan. Itu dulu pembahasan kita, anak-anak kita, untuk lebih memahami tabel kita berkaitan dengan menyunting kata dalam teks prosedur, yaitu mengetahui penyebab kesalahan dari penulisan kata dalam kalimat yang ditulis dalam sebuah teks. Dalam ini adalah teks prosedur di buku paket kita di halaman 38 dan 39. Nah, itu dulu pertemuan kita pada kesempatan ini, anak-anak yang soleha. Silahkan nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan melalui diskusi di WA. Yang penting tetap semangat belajar, giat walaupun di rumah ya, walaupun belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan juga jangan banyak keluyuran ya, atau beraktivitas di luar rumah untuk yang tidak penting. Itu saja. Tetaplah menjadi siswa SMA Islam An-Nijam yang soleh dan soleha. SMA Islam An-Nijam unggul, cerdas dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.